Alright, baik lagi teman-teman dengan gua Andika Wijaya Kurniawan. Kali ini gua akan kasih update terbaru dari Google Core Agustus 2024 yang sudah selesai. Alright, nah tanggal 3 September 2024 Google sudah selesai melakukan update Google Core terbarunya di Agustus 2024 dan baru di-announce di 4 September besoknya berarti 2024 melalui akun Twitter mereka atau akun X-nya mereka. Oke, dan apa aja yang terjadi, perubahan apa aja, dan dampak buat web lu gimana, dan dampak buat SEO itu seperti apa. Nah, kita langsung aja, let's go. Di sini, guys, gue udah buka Google Search Status Dashboard ya, sudah tidak ada masalah. Dari crawling udah oke, indexing juga udah oke, ranking oke, surfing oke. Nah, kalau kita melihat update Google Core di Agustus kemarin dan di sini sudah selesai di tanggal 3 September ya. The rollout was complete of September 3, 2024. Oke, berarti sudah selesai. Nah, di Twitter mereka mengannounce bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam Google. Nah, gue udah rangkum semua bersama tim IDX Digital dijadikan sebuah artikel. Jadi gue akan infoin aja melalui artikel yang sudah tim gue lakukan. Oke ya, pembaruan Core Google Agustus 2024 sudah selesai. Ini hal yang perlu diketahui. Dan gue menghimbau teman-teman semua untuk benar-benar simak supaya apa? Selalu up to date untuk dari sisi SEO. Yang kedua adalah tidak ada kesalahan dalam hal website lo supaya ranking lo tetap bertahan ya. Sebagai contoh nih, gue selalu baca contoh SEO Agency Indonesia tetap stay ya. Kenapa? Karena gue selalu mengikuti update terbaru dari Google dan selalu optimasi dengan baik dan benar. Ada kata baik dan kata benar. Oke, lanjut ya. Pembaharuan Google Core Google Agustus 2024 sudah selesai. Ini hal yang perlu diketahui. Oke, nah ini di tanggal 4 kemarin, ini tanggal 4 September, melalui kanal X atau Twitter, Google mengumumkan pembaharuan Google Core Agustus sudah selesai. Ya. Nah ini gue cuma kasih ini sekilas-sekilas ya teman-teman ya. Nah ini paling penting, perubahan apa aja yang terjadi ketika Google Core selesai diupdate. Yaitu pertama, Google fokus pada konten berkualitas. Nah, konten berkualitas itu seperti apa? Relevan, ya, menjawab pertanyaan pengguna dan memenuhi kebutuhan informasi mereka. Original, tidak menjiplak atau menduplikasi konten dari sumber lain. Bermanfaat, memberikan informasi yang berguna dan dapat diterapkan. Terpercaya, memiliki sumber yang dapat dikonfirmasi dan kredibilitas yang baik. Nah, yang masih ambigu adalah terpercaya ini, teman-teman. Ya, kenapa gue bilang ambigu? Karena kebanyakan dari kita kan membuat sebuah artikel berdasarkan pemikiran sendiri ataupun bantuan dengan AI sekarang ini ya. Nah, terpercaya nggak? Nah, kan itu ya, itu yang jadi masalah ya. Nah, terpercaya di sini bisa juga diartikan sebagai konten lu itu tidak ada duplikatnya dan tidak ada plagiatnya, jadi 100% original, dan masuknya adalah ke area original. Kalau sudah original berarti terpercaya, tidak ada yang namanya duplikat dan plagiat ya. Di sini pun gue udah rangkum dan udah kasih tim gue untuk kasih tahu caranya gimana cara meningkatkan konten ya. Research kata kunci dulu. Itu gue udah sering sharing di konten-konten gue yang lain. Lu cari aja cara membuat artikelnya ya. Kemudian tulis dengan baik. Ya, pastikan konten ditulis dengan baik, mudah dipahami dan menarik. Nggak penting konten lu panjang, lebar, kali tinggi ya. Kalau misalnya nggak ada bobotnya. Sedangkan algoritma atau core Google yang terbaru adalah mereka lebih membutuhkan bobot dari artikel tersebut. Oke, gunakan format yang tepat. Nah, format yang tepat juga berkali-kali gue udah sharing ke lu semua tentang struktur dari sebuah artikel. Perhatikan struktur ya. Konten gue yang sebelumnya, yang gue masuk Google Snippet, gue juga udah bahas tentang struktur.
Ya, jadi gunakan format yang tepat. Perbarui konten secara berkala. Nah, ini dia nih. Kalau lu punya konten-konten bagus tapi sudah tidak up to date, lu bisa revisi konten lu dan lu bisa update, kemudian lu request di Google Search Console untuk indexing ulang. Ya. Tapi ingat, slug atau struktur link jangan diubah. Nah, ini dia, tidak mengandung plagiat dan duplikasi. Ya. Kemudian yang kedua, yang berubah adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Faktor-faktor yang akhirnya gue ketemuin adalah kecepatan halaman itu penting sekarang ini. Ya, kecepatan halaman sangat penting. Kemudian desain harus responsif. Navigasi yang mudah. Navigasi yang mudah itu seperti apa? Nih contohnya. Nah ini, jelas dan mudah ditemukan. Nggak berantakan. Kalau misalnya lu sering ngelihat ada web-web yang berantakan banget ya, di mana kontaknya, di mana about-nya, di mana produknya, di mana ininya, pokoknya navigasi yang berantakan banget. Nah, itu Google tidak menyarankan. Mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Nah, ini navigasi yang mudah. Ya, makanya pengguna harus dapat menemukan informasi dengan mudah di situs lu atau Anda. Nah, langkahnya seperti apa untuk meningkatkan pengalaman pengguna? Dan ini gue juga sharing, optimalkan kecepatan halaman. Kecepatan halaman itu berhubungan dengan kondisi server, termasuk salah satunya ya, gue nggak bilang semuanya tergantung kondisi, nggak, salah satunya adalah kondisi server. Ya, kebanyakan, ya gue maklum, tapi ini kebanyakan web yang lemot karena menggunakan share hosting. Whatever lu punya plugin, share hosting, tetap share hosting, lu berbagi dengan orang lain. Makanya kalau lu serius di bisnis, gue suka kasih tahu gini, ada baiknya lu menggunakan VPS, minimal lah VPS, yang nggak usah dedicate, VPS, Virtual Private Server, supaya apa? Lu punya hosting lu sendiri, nggak perlu di-share dengan orang lain. Ya, sedangkan share hosting berarti lu berbagi dengan pengguna lain yang menggunakan hosting tempat lu beli atau tempat lu sewa. Jadi bayangin kalau satu web terkena atau injek malware, maka lu juga kena. Sedangkan VPS itu terpisah. Ya, nah itu penting tuh. Oke, balik lagi. Pastikan desain responsif, dan ini lu bisa apa namanya, bisa desain web lu sedemikian rupa supaya tampilannya mengikuti perangkat mobile dari si pengguna internet atau orang-orang yang mengunjungi web lu. Sederhanakan navigasi. Nah, ini tadi gue juga udah jelasin, buat menu yang jelas dan mudah dipahami. Ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah praktik SEO. Ada perubahan sedikit, nggak banyak, tapi sedikit, yaitu penggunaan data terstruktur. Oke, data terstruktur ini membantu Google memahami konten Anda lebih baik dengan menandai konten Anda menggunakan skema markup. Jadi harus jelas skemanya, ini apakah page, ini apakah artikel, ini apakah profile, ini apakah untuk lokal bisnis, ini apakah untuk produk, e-commerce, dan lain-lain. Harus jelas skemanya. Nggak bisa lagi ngasal-ngasalan kayak, yang penting gue buat artikel, bodo amat lah, atau yang penting gue buat halaman, terus gue nggak peduli lah skemanya seperti apa, yang penting gue tahunya buat halaman. Nah, ini nggak bisa lagi teman-teman, harus perhatikan skema dari markupnya seperti apa. Ya, Anda dapat memberikan peluang untuk mendapatkan hasil pencarian yang kaya atau rich snippet, dan itu yang terjadi sama gue, akhirnya masuk snippet teman-teman. Nah, keunggulan dari lu masuk snippet itu ada banyak banget ya. Yang pertama adalah traffic lu udah pasti meledak. Oke. Kedua adalah udah pasti lu jadi attention buat Google. Web lu akan jadi attention. Attention itu perhatian. Bentar. Optimasi konten blog. Ya. Akan jadi attention, perhatian dari Google. Sebagai contohnya adalah, nah ini web gua. Ya, langsung jadi attention dari si Google. Dan dari sini traffic gue tuh naik banget, traffic web IDX, dan mulai banyak tuh klien-klien yang datang. Ya. Nah, balik lagi pengolahan metadata.
pastikan judul halaman deskripsi Anda relevan dan menarik. Ini adalah elemen yang pertama yang dilihat pengguna di hasil pencarian dan pastikan untuk menarik perhatian mereka. Oke, kita bahas dengan elemen. Mungkin gue lebih ke ini ya, study case-nya ya, dengan AI. Nah, ini adalah title-nya teman-teman. Gue balik lagi ya. Pastikan judul halaman dan deskripsi meta Anda relevan dan menarik. Oke. Nah, ini cara optimasi konten blog dengan AI. Nah, deskripsi sekarang masalahnya adalah random dari Google. Bisa gak diakalin? Bisa, teman-teman. Bisa banget ya. Jadi pastiin di setiap 2 paragraf teman-teman masukin yang menarik. Contoh, mengidentifikasi konten yang perlu diperbarui. AI dapat membantu menemukan konten yang lama, yang kurang performa dan perlu diperbarui. Yang menarik buat sebagian orang, ya kan? Nah, harus jelas ya. Jadi deskripsi, judul harus menarik. Kemudian optimasi untuk pencarian suara dengan meningkatkan penggunaan sistem asisten suara. Penting untuk membuat konten Anda untuk pencarian suara. Fokus pada pertanyaan yang mungkin diajukan pengguna dan berikan jawaban yang jelas. Nah, ini berhubungan dengan AI ataupun Google Voice. Ya, di sini nggak ada, tapi di device atau mobile ada. Oke, dampak terhadap peringkat yang berikutnya. Pembaruan core dapat berdampak signifikan pada peringkat situs Anda atau situsnya lo. Mungkin beberapa akan mengalami penurunan, sementara yang lain mungkin tidak meningkat. Oke. Nah, mengapa peringkat web lo bisa turun? Perhatikan baik-baik buat teman-teman yang peringkat webnya turun atau turun drastis setelah Google Core Update Agustus 2024 ini. Yang pertama, konten tidak relevan ya. Gue udah sering bilang banget kalau misalnya konten lu atau web lu tentang otomotif, lu jangan bahas tentang makanan. Kan sering tuh, yang penting kejar konten gitu kan. Yang penting kejar traffic. Kalau web lu tentang otomotif, bahas seputar otomotif. Walaupun itu e-commerce, misalnya lu jual perintilan dari kendaraan, tetap bahas artikel lu tentang otomotif. Jangan melenceng tiba-tiba ada makanan, terus tiba-tiba ada traveling ya. Traveling mungkin masih oke, tapi berhubungan dengan otomotif. Contoh, ban kempes apa solusi Anda untuk lebaran, misalnya gitu. Atau ban kempes apa solusi Anda untuk tahun baru. Nah, itu kan masih ada hubungan dengan ban otomotif. Ya, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian pengalaman pengguna yang buruk. Nah, ini mempengaruhi. Situs yang lambat atau sulit dinavigasi akan mendapatkan penalti, teman-teman. Ya, ini anjing gue berisik banget lagi. Bentar ya, iklan biasa. Udah? Nah, udah tenang dia. Oke, lanjut. Belum tenang. Pengalaman yang buruk. Ya, situs yang lambat dan sulit dinavigasi akan mendapatkan penalti. Berarti situs lo harus kenceng banget teman-teman sekarang ini. Jadi nggak bisa lagi situs lo tuh lambat-lambat. Ya bisa sih, gue nggak bilang nggak naik ya, tapi akan mempengaruhi peringkat. Jadi Google akan lebih memprioritaskan situs-situs yang cepat. Contoh situs-situs yang cepat itu seperti apa? Contoh, gue talk to walk aja ya, dalam arti apa yang sudah gue praktekkan di diri gue sendiri, gue akan share. Kayak gue nggak mau share situs lain, situs ini kayaknya nggak memberikan contoh. Tapi kalau gue udah bisa memberikan contoh buat diri gue sendiri, lalu semua berarti kan ada bukti data. Contoh ya, gue refresh nih. Selesai. Ini gue refresh lagi. Tuh, refresh, selesai loading, refresh, selesai loading. Nah, itu adalah yang cepat. Kalau misal perhatian di sini, itu cuma 0,6 detik load page time-nya. Ya, jadi harus cepat. Oke. Nah, kurangnya pembaruan. Ini berarti tidak sering diupdate. Sedangkan Google itu butuh diupdate setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Kalau lu perhatiin konten dari IDX Digital itu setiap hari ada postingan, setiap hari. Kalau nggak punya waktu gimana? Kan banyak yang bilang begitu ya. Aduh, gue nggak punya waktu nih. Gimana gue mau update?
Makanya cari platform yang bisa schedule. Tim gua itu banyak banget kerjaannya, ngebantuin klien di sisi SEO, ngebantuin klien untuk buat artikel, ya kan? Tapi mereka schedule. Ya, kalau di gua menggunakan CMS yang ada fitur schedule, penjadwalan. Jadi setiap kali sudah buat, mereka jadwalin untuk per hari. Misalnya nih, dalam sehari mereka bisa buat 5 artikel, berarti 5-5-nya itu udah untuk 5 hari di scheduling. Satu hari satu, satu hari satu, satu hari satu, satu hari satu. Tapi konsisten. Kalau misalnya lu ngebuat satu hari 2, berarti besoknya mesti 2, besoknya lagi mesti 2, besoknya lagi mesti 2. Konsisten. Dan itu penting banget, teman-teman. Oke, lanjut. Ih, muka gue lepek banget ya. Belum mandi ya. Lanjut. Mengapa peringkat bisa naik? Pertama, konten lu berkualitas tinggi. Konten yang memiliki kriteria baru akan mendapatkan peringkat lebih tinggi. Nah, kenapa konten gue ini bisa naik? Nih, ke Google Snippet dan juga halaman 1, karena konten gue memiliki kualitas yang tinggi dalam arti tidak ada duplikat, tidak ada plagiat. Ya, dan bahasanya juga mudah dimengerti, bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Dan poin-poinnya juga jelas, kayak ini poin-poinnya jelas nih. Ya, kemudian pengalaman pengguna yang baik, situs gue cepat, responsif juga di mobile ya. Terus strategi SEO yang efektif. Nah, harus up to date tentang SEO-nya juga atau search engine optimization-nya. Ya, search engine optimization itu gue pernah sharing di salah satu komunitas. Gue bilang begini, gue bilang bahwa SEO itu luas banget. SEO itu nggak terpaku dengan hanya sebatas kata kunci, judul, meta, ya, kemudian whatever it is gitu, artikel dan lain-lain. Luas banget teman-teman SEO itu. Ada SEO untuk bisnis tujuannya, ada SEO untuk produk, ada SEO technical, ada SEO analisis, ada SEO copywriting, ada SEO banyak banget. Dan masing-masing itu punya strateginya. Ya, kalau misalnya e-commerce, gua akan pakai strategi yang berbeda untuk optimasinya. Kalau dia adalah company profile, gua akan pakai optimasi yang berbeda juga. Dan setiap bidang bisnis itu beda-beda. Nggak bisa sama semuanya. Makanya buat lu yang praktisi SEO ataupun buat lu yang lagi nyoba-nyoba SEO, stop untuk lihat kiri kanan. Gunakan strategi lu sendiri yang tepat. Lu boleh belajar dari banyak sumber, dari gua, dari teman-teman SEO lainnya, atau dari bule-bule luar, tapi strategi tetap lu yang pegang. Nah, masalahnya kebanyakan orang SEO itu adalah mikirnya technical, mikirnya ranking. Ranking is okay sebagai KPI, tapi strategi lu apa? Nah, ya kan? Itu yang jarang dibahas kan? Strategi lu apa nih untuk bisa mencapai ranking tersebut? Gue yakin lu yang nonton konten gue pasti jawabannya adalah backlink. Selalu backlink jawabannya. Dan gue udah nanya ke ribuan peserta SEO, ribuan orang-orang SEO, jawabannya adalah berarti backlinknya harus kuat. No! Backlink itu hanya bagian kecil. Tapi strategi lu apa? Tata letak konten lu, tata letak artikel lu, tata letak keyword lo, itu penting teman-teman ya. Nah, lanjut lagi langkah yang dapat diambil. Oke, gue kayaknya nggak tulis gitu untuk tim gue, tapi ya udahlah biar mereka yang atur. Untuk beradaptasi dengan update Google Core Agustus 2024, yaitu yang pertama, lu mesti audit dulu konten lu. Semua konten lu audit, yang jelek-jelek, yang lu cek dulu ya. Kayak misalnya lu ngecek di Google gitu ya, atau di search engine lain dengan menggunakan set .2. Kemudian lu lihat ada di halaman berapa atau kata kunci tertentu di halaman berapa. Kemudian kalau misalnya belum naik, lu edit. Kemudian lu revisi ulang, tidak semua, revisi bagian-bagian tertentu, publish lagi dan indexing lagi. Nah, balik lagi, gue sampai mention 3 kali sini, kecepatan halaman itu penting. Ya, gunakan tools atau alat untuk mengukur meningkatkan kecepatan loading. Nah, itu lu bisa pakai Google Speed Test. Ini, page speed.
Kita cek ya. Dan ingat teman-teman, yang lo harus perhatikan adalah desktop. Mobile itu mengikuti desktop. Jadi kalau desktop lo kencang, mungkin di mobile akan kencang. Ya, jadi perhatikan selalu desktop. Iya, agak lama ya. Ayolah ya, jangan bikin gue malu. Oke, nah, bisa lihat ya performanya. Oke. Ini mempengaruhi. Ini juga mempengaruhi. Kalau lu lihat praktik terbaik SEO dan gua, nih 0,6 detik untuk langsung kebuka. Ya kalau lu udah bisa sampai ke tahap ini nih 0,6 detik, 0,3, berarti halaman lu tuh udah cepet banget. Oke, gua langsung kasih buy data ya teman-teman ya. Ya, supaya apa? Supaya lu ngeliat langsung apa yang gua ngomongin itu selalu berdasarkan buy data. Oke, lanjut. Optimalkan untuk pencarian suara. Nah, sayangnya di Indonesia tidak terlalu penting. Ya, sayangnya gitu. Tapi ini bisa lo lakukan untuk kedepannya. Kedepannya SEO dan AI akan menjadi satu, dan lo harus mulai bisa optimalkan web lo di pencarian suara. Contoh kalau misalnya ke Google Voice, cara meningkatkan bla 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 bla. Nanti mereka akan cariin. Nah, itu lo harus bisa. Pantau perubahan peringkat. Nah, ini bisa gunakan analitik ya. Itu bisa Google Search Console, bisa Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, atau tools, anything tools lu bisa gunain. Hanya untuk pantau. Oke, jadi kesimpulannya lu bisa baca, nanti gua linknya akan taruh di deskripsi. Lu klik aja, lu bisa baca. So, intinya yang gue mau bilang adalah sekarang SEO itu setiap hari. Gue nggak bilang setiap bulan, gue nggak bilang setiap 3 bulan, 6 bulan, setahun, tapi setiap hari ada perubahan. Makanya kalau lu perhatiin, algoritma Google itu bergerak setiap hari. Sekarang lu bisa di ranking 1, besok turun ke 3, ya, atau besok bisa ke 4, besok berarti setiap hari. Lu harus bisa mempertahankan strategi lu, teknik SEO lu di pencarian. Dan itu Search Engine Optimization atau SEO. Ya, bukan keren-kerenan masa, oh gua ada di halaman 1, nomor 1, oh gua ada di kata kunci gua ada di sini, nggak begitu. SEO itu tentang dominasi kata kunci pencarian. Kalau orang ketik teknik gitu ya, muncul nggak? Atau orang ketik strategi, cara, atau apapun yang ngebuat artikel lo ketemu atau enggak, itu SEO. Ranking itu kesekian lah. Ya, ranking itu memang bisa membawa traffic banyak, tapi lebih baik kalau lu bisa membuat web lu ditemukan oleh banyak orang di berbagai kata kunci. Itu yang susah. Itu teknik tinggi tingkat dewa, teman-teman. Oke. Wah, durasinya lumayan 20 menitan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Link gua akan pasang di deskripsi. Silakan lu baca biar lebih jelas, dan semoga penjelasan gua tentang update core Google Agustus 2024 ini bisa bermanfaat buat lo dan buat web lo dan buat aktivitas SEO lo. Kita ketemu di konten berikutnya. Tunggu sebelum lanjut, kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat, hubungi langsung seoagency.id yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website Anda secara drastis.